di seluruh Indonesia dan seluruh dunia sudah ya. Jadi kenapa di seluruh dunia? Ya saya telah menyaksikan beberapa minggu lalu ada di Eropa, saudara-saudara, ada gereja Bethel Indonesia di Eropa ya. Ada di Belanda, ada di Jerman, ada di Belgia, ya, ada di Yunani dan ya bulan ini atau minggu ini mereka juga menyampaikan khotbah yang sama dan PowerPoint yang sama, saudara. Setelah Eropa pergi di Bangkok, ternyata ada gereja, banyak gereja kita di Asia, saudara. GBI di Asia. Dan jangan lupa juga saudara-saudara yang ke Hong Kong, ya ada GBI di Hong Kong, ada di Taiwan, ada di Korea. Nah, saudara, jadi Korea itu jangan cuman K-pop aja, tetapi juga ada gereja kita di Korea. Kalau lagi jalan-jalan pergi di Seoul, ada GBI di Seoul, saudara ya. Nah, saudara-saudara, jadi hari ini kita mulai bulan keluarga dan satu topik yang tentunya menarik bagi kita, yaitu mengenai perceraian. Wah, ini Bapak Yosi ngajar perceraian apa bagaimana? Wah, ternyata bukan, saudara. Saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan membenci perceraian. Itu dia topik hari ini. Tuhan membenci perceraian. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan apa yang disikapi oleh Tuhan mengenai perceraian ini, mari kita melihatnya di dalam Maleakhi 2 ayat 13 sampai 16. Maleakhi 2 ayat 13 sampai 16. Ayat 13, dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Jadi kalau sudah nanti baca di sebelumnya, yang pertama itu Yehuda berkhianat, ya, berkhianat kepada Tuhan dengan dia mengawini orang bukan bangsa Israel, sudah. Dia mengawini orang yang punya Allah yang lain. Jadi Tuhan tuh marah kepada Yehuda, itu yang pertama. Yang kedua yang kita baca ini. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi. Nah ini jawabannya, ya jawabannya orang bertanya oleh karena apa? Lalu Tuhan menjawab, sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Nah saudara-saudara, inilah sikap Tuhan kepada perceraian. Ya, bahwa dia sangat membenci perceraian. Kenapa saudara-saudara? Kita akan melihat itu. Tetapi saya ingin menyajikan dulu data saudara ya. Data tentang perceraian. Di mana? Di Indonesia tentunya ya. Di Indonesia data perceraian yang diambil dari berbagai sumber. Tahun 2014 ya. Tahun 2015 belum keluar datanya. Tahun 2014 sudah terdata ada 382.231 kasus perceraian ya yang diketok oleh Pengadilan Agama, ya cerai. 382.231 kasus. Berarti setiap hari itu 1047 kasus setiap hari orang yang bercerai. 43 kasus setiap jam. Wah, banyak sudah. Ini rekor di dunia ini. Setiap jam di Indonesia ada 43 kasus perceraian yang disahkan oleh Pengadilan Agama. Tapi yang aneh ini, saudara, 70% yang menggugat cerai adalah istri. Wah, sudah ini ya. Biasanya kan perempuan laki ya.
ya, laki. Tetapi ini di Indonesia 70% yang menggugat cerai adalah istri. Karena apa? Ini 4 alasan yang utama yang dihimpun oleh data itu. Yang pertama adalah suami tidak memenuhi kewajibannya. Wah, ini kewajiban baik kewajiban batiniah maupun secara apa itu ya, fisik ya, tidak memenuhi kewajibannya. Ya, mungkin salah satunya itu apa, tidak memberikan apa gajinya mungkin ya, disembunyikan gajinya, separuh aja yang dikasih, saudara. Bisa terjadi seperti itu. Lalu yang kedua, suaminya tidak bekerja, laki-lakinya tidak bekerja. Jadi itu alasan kenapa istri-istri menceraikan suaminya. Yang ketiga, perubahan gaya hidup istri. Wah, ini sudah lihat di TV, lihat di majalah-majalah wanita, ya, katanya rambut hitam itu, rambut panjang hitam adalah apa? Cantik, kulit putih cantik. Makanya pada pergi ke salon sudah, perawatan, ya. Jadi itu kan gaya hidup berubah. Nah, tapi waktu gaya hidup berubah, untuk tampil cantik butuh apa sudah? Duit. Nah, suaminya kerja pas-pasan. Lalu apa? Jadi alasan itu menceraikan suaminya. Ya, perubahan gaya hidup. Ya. Yang keempat, kurang adanya saling menghargai di antara pasangan. Tidak menghargai, gitu ya. Nggak ada penghargaan, tidak ada perasaan hormat kepada pasangannya. Ini yang dialami, saudara, oleh orang-orang di Indonesia. 70% yang menggugat cerai adalah istri. Ya. 43 kasus setiap hari, setiap jam, 1047 kasus setiap hari. Banyak, saudara. Ya, ya, ini apa namanya? Kebanyakan kan karena mayoritas negara kita muslim ya. Jadi ini di data ini ya tentunya paling banyak itu yang bercerai itu muslim ya, teman-teman kita muslim. Tapi bagaimana dengan orang percaya, pernikahan orang percaya, pernikahan orang Kristen? Ternyata saudara-saudara, ada riset dari Barna Group di Amerika, di antara seluruh orang percaya yang mengaku telah lahir baru di Amerika Serikat, 35% diantaranya mengalami perceraian. Oh, tinggi sudah. Orang Kristen 35% di Amerika. Nah, di Indonesia bagaimana? Saya asumsikan aja lah. Meskipun statistik itu jumlah penduduk Kristen Indonesia itu katanya 10% sampai 15% ya. Tetapi ya saya nggak mau kasih 10% yang bercerai itu ya. 1% aja, 1% aja. Dari 1047 kasus itu berarti setiap hari ada 10 pernikahan Kristen, ada 10 pasangan Kristen yang berakhir dengan perceraian, saudara. Ya, ya saya kasih angka 1%. Mudah-mudahan ini ya meleset saya ya, bukan 1%, 0,5 lah harapan saya gitu kan, atau malah 0 gitu kan. Ya, pernah satu kali saya pergi ke BKKBN, saudara. Ya, ada pertemuan dengan para deputi di kantor BKKBN, lalu ngomong-ngomong bahas tentang pernikahan ini, saudara. Ya, lalu teman-teman dari perkumpulan wanita Muhammadiyah sudah, Aisyah ya, dia ngomong, wah kalau di kami itu banyak sekali perceraian. Ternyata apa ya, setelah ngomong-ngomong, oh karena kami itu enggak ada kelas pranikah. Ya, di agama muslim itu enggak ada pranikah ya, kalau mau menikah aja begitu, tidak ada bimbingan ya. Nah, di Kristen tuh ada ya, enak ya kalau di Kristen ada bimbingan pranikah. Makanya angka perceraiannya sedikit, persentase perceraiannya sedikit. Ya. Ya, orang di luar kita itu mengakui seperti itu, saudara, ya. Dan puji Tuhan kalau memang betul-betul terjadi demikian. Tetapi ya, kita lihat ternyata juga orang yang diberkati di gereja mengucapkan janji nikahnya, ya kan? Aku berjanji hanya maut yang apa? Dapat menceraikan kita katanya, kan begitu. Ya, janji nikahnya begitu. Ternyata kita lihat sudah di TV itu, ya ini artis Kristen begitu juga, saudara. Ya kan? Orang yang kita kagumi itu, para penyanyi yang hebat itu, ya begitu juga, saudara. Ya. Jadi ternyata mungkin
mungkin saja orang-orang ini mungkin tidak mengikuti apa ini kelas katekisasi pernikahannya dan baik ya. Nah, kalau di gereja kita kan ada saudara, ya makanya diumumkan di buletin juga yang mau menikah mulai bulan apa itu November ya, November tahun ini sampai tahun depan mesti ikut kelas katekisasi pranikah. Supaya apa saudara? Supaya ngerti ya. Lalu kalau udah ngerti ya tidak diharapkan tidak terjadi itu seperti kasus-kasus yang tadi alasannya bercerai kenapa? Ya gaya hidup berubah gitu kan, macam-macam itu ya, tidak ada penghormatan, tidak saling menghargai. Ya kalau kita ikut kelas katekisasi pernikahan kan diajarin saudara, ya maka daya tahan kita terhadap tantangan atau apa itu serangan bercerai itu kecil ya, karena apa? Udah belajar. Ya, jadi ini anak-anak muda ini kan banyak nih di atas ini yang mau merencanakan pernikahan itu harus ikut katekisasi pranikah ya. Kalau enggak ikut katekisasi pranikah ya kami di sini tidak akan memberkati, tidak akan meneguhkan ya. Ya karena belum ikut katekisasi pranikah. Nanti enggak ngerti, wah repot saudara ya. Kalau mau ya kan kita kan bukan kerbau saudara yang nanti kumpul kerbau dan menikah aja di kandang kerbau saudara gitu kan. Tapi kan ya ini gereja yang teratur, tertib. Jadi yang mau menikah harus ikut kelas katekisasi pranikah ya. Berapa lama? 3 bulan gitu kan. Ada gereja yang 6 bulan, ada yang setahun loh gitu ya. Tapi di gereja kita ini 3 bulan. Oke baik, jadi ternyata saudara-saudara ya ada juga anak-anak Tuhan yang bercerai ya, tetapi sebetulnya apa? Intinya, sejatinya pada awalnya Tuhan bilang apa? Aku membenci apa? Perceraian. Lalu kalau Tuhan sudah membenci perceraian dan kita melakukan, berarti Tuhan apa sudah? Ya, dia sedih sekali sudah. Kenapa? Aku sudah mengeluarkan satu perintah ya. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh ceraikan oleh manusia. Ya, diceraikan juga sudah. Ya. Nah, bagaimana Tuhan memandang perceraian? Sekali lagi Maliaki 2 ayat 16a bilang dengan tegas Tuhan mengatakan bahwa aku membenci perceraian. Ya, mengapa Tuhan membenci perceraian? Karena sebetulnya Allah menghendaki keturunan yang terjadi, yang dihasilkan dari pasangan-pasangan ilahi itu adalah keturunan yang ilahi. Maliaki 2 ayat 15. Ya. Lalu ketika Allah punya rencana itu, keturunan ilahi, adanya keturunan ilahi, ini rencana Allah, lalu dihancurkan rencana Allah itu oleh apa sudah? Oleh manusia itu sendiri, dengan cara apa? Dengan cara pisah, bercerai. Nah sekali lagi Tuhan membenci perceraian. Padahal apa saudara? Ya, bagi kita anak-anak Tuhan, pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Amin. Ya, komitmen seumur hidup. Coba katakan bersama saya, komitmen seumur hidup. Nah, ya, jadi orang Kristen yang menikah itu komitmen seumur hidup. Ya, Matius 19 ayat 6, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Enggak bisa saudara. Ya. Ada manusia-manusia yang berusaha ya untuk apa? Memisahkan ya. Apalagi begini sudah, saya pernah ketemu kasusnya ya, ada ibu-ibu yang malah menganjurkan anak putrinya itu udah cerai aja. Kenapa? Cari yang lebih tajir. Wah, tajir apanya sudah? Wah ya. Jadi saudara-saudara, ukuran orang tuh, manusia tuh melihat ukurannya apa sudah? Ya uang, tapi tidak melihat hati. Padahal Allah itu menilai dari apa sudah? Hati. Ya. Jadi sekali lagi ini yang harus kita ingat sebagai pasangan-pasangan yang telah diberkati oleh Tuhan di dalam gereja ini, ya bahwa pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Ya.
Jadi jangan dipikir begini, karena pernikahan seumur diberkati di gereja, lalu perceraian juga dia datang ke gereja, Pak tolong doain dong saya mau bercerai. Nggak ada saudara, mana boleh, ya kan. Nah kalau ketika nanti Bapak Pendeta, udah saya doain, ya dia yang salah sama Tuhan saudara. Ya. Orang tua yang menganjurkan perceraian, dia yang salah sama Tuhan. Karena apa? Tuhan membenci perceraian. Wah ini kalau Tuhan membenci satu perkara yang ini benci betul dia sama perkara perceraian ini. Kita menganjurkan perceraian, wah berarti bencinya Tuhan lalu kemana saudara? Ya bisa kepada kita yang menganjurkan itu saudara. Apa konsekuensi dari kebencian Allah itu? Wah udah saudara, nggak ada ampun kan? Api neraka, ya itu saudara, ya kan? Nah, jadi saudara-saudara, mari kita lihat sedikit ya. Mungkin ada hal-hal lain, tetapi dari seluruh alasan perceraian itu, ya akar perceraian, maka ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama akar perceraian adalah tidak mau merendahkan diri, saudara. Nah ini, ya. Tidak mau merendahkan diri, egois, ya. Padahal Efesus 5 ayat 21 bilang, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Merendahkan diri itu kok kepada orang lain di luar rumah bisa, tapi kepada pasangan kok berat banget ya, nggak bisa ya. Merendahkan diri itu kan juga termasuk apa saudara? Ya, dalam kategori merendahkan diri ini adalah tidak egois ya, tidak kepentingan diri sendiri. Oh aku nih nggak bisa, aku dari kecil begini, nggak bisa berubah, lu aja yang berubah. Nggak bisa saudara. Ya dua-duanya mesti apa saudara? Berubah. Itu kan, dua-duanya mesti berubah. Ya di dalam katekisasi terakhir ya dari pasangan yang akan menikah, saya selalu kasih garis imajiner saudara ya. Kalau misalkan ini ada garis pernikahan, di mana pernikahan yang ideal itu? Ya, saya gambarkan di tengah ini ya. Ini garis pernikahan yang ideal ya. Lalu si A di sini, si putri di sini, si putra di sini saudara. Ya kan? Nggak bisa cuman si putra yang bilang, iya aku mau berubah, aku mau menyesuaikan diri. Paling-paling dia sampai mentok di tengah aja sini. Lalu bedanya tetap jauh saudara. Atau si putra bilang, aku kan laki, nggak bisa berubah. Lu yang mesti berubah. Lu yang mesti merendahkan diri. Wah putri berusaha. Paling cuman sampai di tengah, jaraknya masih jauh tetap. Jadi yang betul yang mana saudara? Dua-duanya mesti merendahkan diri untuk berubah. Dua-duanya berubah. Dua-duanya menuju kepada nih garis pernikahan yang ideal ini saudara. Harus berubah gitu kan ya. Jadi saudara-saudara, orang yang tidak mau merendahkan diri itu, tidak mau berubah ya, tidak mau mengakui, tidak menghormati pasangannya itu, ya itu salah satu akar dari perceraian saudara ya. Karena itu Tuhan ajarkan sekali lagi, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus ya. Kemudian yang kedua saudara, akar perceraian itu egois. Efesus 5 ayat 21, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Orang egois itu gimana saudara? Ya, dia cari keuntungannya buat diri sendiri, ya rasanya dia yang paling apa saudara? Paling betul. Benar nggak saudara? Kita kan merasa selalu diri kita yang paling benar. Padahal sebetulnya apa yang kita lakukan itu salah. Ya, menurut kaidah umum juga salah. Apalagi menurut pasangan kita, itu salah. Ya, karena itu sudah seperti yang tadi saya katakan. Ya, orang yang egois itu dia nggak akan mau, ya menyesuaikan diri dalam sebuah pernikahan nggak mau. Lu aja yang berubah, gue nggak mau. Nggak bisa saudara. Ya, nah orang egois itu bisa dilihat dari apa saudara? Mempertahankan apa saudara? Hobinya itu dipertahankan saudara, gitu ya. Hobi yang ngabisin banyak apa? Waktu. Hobi yang ngabisin banyak uang. Nggak mau dirubah. Ya, dulu hobinya apa? Ya,
aksesoris motor mungkin ya. Lalu nggak mau berubah dia, ya aku tetap ini, ya atau hobinya apa? Game. Udah gede, udah kawin, ada nggak yang masih ketagihan game? Kecanduan game, ada nggak? Ada saudara, ya udah kawin, udah menikah kok kecanduan game kayak anak-anak, gitu loh, ya. Pulang kerja mandi sebentar, makan, terus main game. Lu kawin aja sama game, jangan sama si putri dong, gitu kan? Ya, egois, masih egois nih, gitu kan? Wah, si putri demen baca novel, saudara. Wah, kemana-mana novel, keranjingan novel. Udah menikah masih aja ini hobinya ini, tidak disesuaikan. Nah, novel ngabisin banyak waktu kan? Habis mandi, pulang kerja, baca novel, kawin aja sama novel, iya kan? Gitu. Karena apa? Egois, saudara. Ini lama-lama kan timbul. Jadi apa? Ya ini salah satu akar perceraian, saudara, karena saling egois gitu ya. Gara-gara es krim, wah bisa nggak? Bisa sudah. Kalau mau diledak-ledakin sih bisa. Es krim tinggal satu di lemari es, gitu kan? Saking egoisnya dia lihat mau buka lemari es mau makan, ya udah habis nih. Siapa yang makan? Putri yang makan. Gimana sih? Waduh saudara, egois. Itu kan es krim saya, kenapa kamu makan? Jadilah. Ini sudah ya. Ya namanya egois saudara. Hal kecil aja bisa jadi besar. Namanya egois. Nah jadi ini salah satu ya akar dari perceraian, egois. Lalu akar yang lain adalah tidak punya komitmen. Nah ini tidak berkomitmen. Ya. Tadi kita udah baca tuh. Maleakhi itu, tidak setia kepada istri masa mudamu. Gitu ya, waktu masih muda sih, wih bidadari gitu kan. Ya, badan langsing bener nih, boh gitu ya. Udah liwat masa mudanya, udah nggak langsing nih. Langsung, wah sudah. ya. Nggak punya komitmen, gitu kan? Ya bukan hanya laki sih, perempuan sekarang kan juga begitu ya. Tadi buktinya apa? 70% tadi yang gugat cerai kan wanita tuh, ya tidak komitmen. Ah laki gua nggak tajir nih, tajir katanya. Cari yang lain, ya apalagi dibisik-bisik saudara sama mamanya, sama saudaranya. Udah, tinggalin aja. Wah saudara. Ya, ini tidak punya komitmen, nggak ada komitmennya. Padahal jelas waktu nikah di gereja ada janjinya. Apa janjinya? Ya kan? Aku menerima engkau ya sebagai istriku yang sah dan satu-satunya, kan? Berjanji akan setia dalam suka maupun duka. Lagi sehat maupun sakit. Wah, ya, tapi ada orang-orang pasangannya yang sakit ditinggalin aja sudah di rumah sakit, nggak mau tanggung jawab dia, nggak ada komitmennya sudah, ya kan? Ya. Lalu janji yang terakhir tidak akan ada yang dapat memisahkan kecuali apa? Maut. Ya, waduh, saudara ternyata dilanggar juga, ya kan? Nah. Saya mau tanya itu waktu komitmen itu janjinya sama siapa sih? Sama Bapak Pendeta atau sama siapa? Apa sama jemaat yang lihat, yang datang waktu ibadah pernikahan? Sama Tuhan kan? Janjinya sama Tuhan. Nah, udah janji sama Tuhan kok dilanggar? Berani ngelanggar gitu kan? Tapi ini mah yang di sono yang di luar ya, di sini mah nggak ada ya. Saudara, jadi ini nggak ada komitmen. Jadi karena tidak berkomitmen, ini bisa menjadi akar dari perceraian itu, saudara. Ya, karena itu saudara-saudara di dalam buletin itu saya tulis, nggak ada itu. Ya, lalu udah, ya namanya rumah tangga pasti ada cekcoknya dikit. Tapi jangan sampai keluar perkataan, wah gue salah pilih nih. Ya kan, emang mobil, motor bisa salah pilih. Ini orang ini, ya kan? Wah gue salah pilih nih.
Enggak saudara, dalam kehidupan ini saya percaya bahwa Tuhanlah yang menjodohkan kita. Itu dia ya. Jadi aku nih suka heran juga sudah, ya kan? Ya. Kok bisa ya? Ini wanitanya kayak artis saudara, ya. Tapi yang prianya biasa-biasa aja. Sampai orang ngeledekin, lu nggak salah pilih dia, tampangnya begitu. Tapi namanya udah Tuhan ketemuin, Tuhan jodohkan, ya jadi juga saudara. Gitu kan. Ya. Jadi nggak ada yang salah pilih, yang ada cuman apa? Salah kelola, ya, salah mengelola rumah tangga itu. Salah berkomunikasi, bisa nggak salah berkomunikasi? Oh bisa saudara, apalagi kalau dia budak dikit. Ya. Ada kerusakan di gendang telinganya, ya bisa saudara, gitu ya. Bisa. Ya. Salah persepsi, salah tangkep, bisa saudara. Ya kan? Apa tuh iklannya di radio tuh? Cumi katanya ya. Dengernya lain, ya ditanggepinya lain gitu. Salah persepsi, bisa. Ya kan? Nah, nanti makanya di dalam kelas katekisasi pranikah itu kan ada yang namanya belajar berkomunikasi, ya. Supaya apa? Jangan salah paham dalam berkomunikasi itu. Orang telepon kok, ini saya nasihatin sudah juga ya, telepon tuh jangan di pinggir jalan, pakai handphone, ya kan? Rame, klakson tadi kita teriak-teriak sampai maksudnya ngomong gini, tapi karena rame, didengarnya sama sana ada gangguan jadi lain, ya. Jadi lain saudara, jadi salah paham, akhirnya apa? Oh marah saudara, ya marah, akhirnya apa? Ya itu tadi arah-arahnya ke, ya udah cerai aja, gitu kan, ya. Nggak boleh ada kata-kata itu ya. Jadi akar perceraian yang ini adalah tidak berkomitmen, ya. Ya, lalu apa? Komunikasi yang buruk tadi yang seperti saya katakan, komunikasi yang buruk, salah persepsi, ya. Tidak berkomunikasi, hanya diam, ya. Mengeluh. Ya, kadang-kadang banting pintu. Nggak mau menyelesaikan, kalau kesel ngomong aja sebetulnya, gue kesel sama lu. Jangan banting pintu sudah, pintu nggak salah apa-apa kok dibanting. Kadang-kadang kan orang begitu ya, salah kesel didiemin aja. Enggak sudah, dalam berumah tangga sebaiknya kalau kesel dikit omongin gitu ya kan. Omongin tapi dengan kata-kata yang baik lah ya kan. Jangan mata lu, dasar lu gitu kan. Ya. Jangan ngomong begitu saudara ya. Terlalu sering berdebat dan tidak mau mendengar gitu ya. Ya kadang-kadang kita ini kan begini ya, ada lawan bicara kita lagi ngomong, pasangan kita lagi ngomong, termasuk anak-anak kita lagi ngomong, lalu apa yang kita lakukan? Udah, diam aja, papa udah tahu. Wah gitu kan, belum selesai ngomong udah, ya, ternyata papa udah tahu, diam aja. Gitu ya. Nggak selesai sudah, padahal maksudnya belum sampai. Istri juga begitu kan, ya kan? Istri lagi ngomong, tenang, papa udah tahu. Wah sudah emang dukun, tahu saudara apa yang dia mau omongin. Enggak sudah, selesaikan. Ya ini kalau Bapak Ibu lagi bicara ya selesaikan ya pembicaraan itu. Mari kita bisa apa merendahkan diri kita itu dengan cara apa? Saling mendengar, dengar sampai habis. Ya Bapak-bapak mohon sabar di dalam mendengarkan pembicaraan istri. Karena dari penelitian wanita 4 kali lebih banyak bicaranya daripada laki. Gitu ya. Ya, bapak-bapak sabar ya. Coba bapak-bapak bilang sabar gitu ya. Ya. Dengerin dulu ya. Kadang-kadang begini kok. Istri ini ngeluh ya. Ini bapak-bapak nih, istri itu ngeluh ya. Ngomel-ngomel, wah ini begini-begini. Ada masalah ini, ya. Dia cerita sama kita bapak-bapak. Jangan langsung diputus. Udah saya udah tahu mana orangnya, gue hajar dia. Sudah ya jangan begitu. Tenang aja, dengerin sampai habis. Kadang-kadang waktu kalimat terakhir disampaikan sebetulnya masalahnya udah
beres saudara, gitu kan ya. Nah, lalu ibu-ibu juga dengar ya, dengar, sabar, dengar apa keluhan suami gitu kan. Jangan lalu ngeledek. Ini kadang-kadang banyak ini komunikasi yang buruk ya. Bapak-bapak cerita di kantor, masalah di kantor, wah begini gini. Ya istri yang bijaksana itu kan pasti akan, ya udah Pak, yuk kita doa ya. Ya Tuhan pasti tolong, gitu kan. Ibu-ibu yang nggak bijak, udah hajar aja Pak, ngapain udah keluar aja dari kantor. Emang cari kerjaan gampang saudara, gitu kan. Ya, nah, ini komunikasi yang buruk saudara. Belum lagi zaman sekarang, sudah pernah pergi ke restoran ya, bapak, ibu, 2 anak atau 3 anak. Lalu lihat, mereka itu lagi ngapain. Pegang handphone semua sudah di restoran nih, pegang handphone semua nih. Ya, mungkin dia pesan makanan juga begitu tuh. Pak mau makan apa? Handphone aja. Padahal dekat benar sebelahnya gitu. Pak mau makan apa? Mau minum apa? Gitu ya. Itu mah nggak usah pergi sama-sama ke restoran saudara. Gitu kan. Ya. Komunikasinya buruk ya. Handphone tuh kadang-kadang bikin apa saudara? Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh saudara. Tuh kan saudara tahu juga tuh. Ya. Itu saudara ya. Jadi be careful. Makanya ya kami kan mengajak untuk kita ini ikut gerakan 1821. Masih ingat nggak itu? Gerakan 1821 yaitu gerakan dari jam 18 sampai jam 21. Berarti jam 6 sore sampai jam 9 malam kita puasa gadget. Jangan pegang gadget, jangan pegang iPad, laptop ya. Kecuali hal-hal penting darurat. Lalu ngapain 3 jam itu puasa gadget itu? 3B, lakukan 3B. B pertama ya. Apa itu? Bermain ya, bermain sama anak-anak gitu ya, bermain ya. Karena anak-anak kan punya hak bermain juga. Gitu kan ya. Orang tua itu kalau ketemu anaknya pulang kerja, pulang sekolah, atau bapak-bapak, ibu-ibu ya pulang kerja ketemu anaknya. Yang ditanya pertama apa? Biasanya, umumnya yang ditanya apa? Udah belajar belum? Benar nggak? Ya, udah belajar belum? Gimana di sekolah? Wah gitu kan. Ada nggak yang tanya? Nak, udah main belum nak? Nah, mestinya kita juga tanya begitu ya. Udah main belum? Karena itu hak anak loh. Ya, hak anak. Anak punya hak untuk bermain. Ya, mungkin 1-2 jam. Ya pakailah itu. Gerakan 18-21 3 jam bermain ya. Ya, kalau enggak bermain belajar bersama ya. Belajar agama. Kita pernah enggak undang guru les agama ke rumah? Pernah enggak? Enggak ada kan? Ya. Yang diundang apa sudah? Matematika, Inggris, IPA, IPS ya. Atau olahraga. Oh enggak ada ya guru olahraga ke rumah ya. Guru agama ke rumah? Enggak pernah saudara. Ya. Padahal yang paling penting buat anak kita tuh apa? Ini loh, hatinya ini takut sama Tuhan, itu yang paling penting gitu kan. Ya. Jadi saudara-saudara ya bolehlah sekali-sekali kumpulin tuh anak tetangga gitu ya, yang seiman gitu. Ya. Yuk undang guru agama, yang gak usah tiap minggu sudah, sebulan sekali kek. Gitu ya, dia cerita tentang Tuhan Yesus, dia ajar nilai-nilai kekristenan, kan begitu saudara, ya kan? Ya. Oke, komunikasi yang buruk, kok larinya jadi ke situ ya? Ya tapi itu penting ya, penting buat anak-anak kita. 3B, bermain, belajar, lalu bicara, kasih kesempatan anak bicara saudara, gitu ya. Jangan dominasi pembicaraan itu orang tuanya semua mendominasi. Wah nggak boleh saudara. Kasih anak-anak itu ngomong. Apa sih keinginannya, apa kerinduannya masa depan. Ya, apa kerinduan hatinya, apa keinginan hatinya. Dia ungkapkan saudara. Ya kan? Nah, jadi hal ini penting ya. Ini komunikasi sama anak ya.
Tetapi komunikasi dan istri ya harus saudara. Ya. Jangan sampai karena komunikasi yang buruk lalu nggak saling bicara ya. Kan udah sering dengar ceritanya kan, ya, ada suami istri ribut saudara, gua nggak mau ngomong sama dia. Ya. Lalu karena gengsinya ini yang nggak mau ngomong si bapak, karena besok pagi itu dia harus berangkat ke satu kota, harus pagi-pagi benar. Tapi gimana ya ngomong sama istri, gengsi saya. Ah udah tulis aja deh, tulis ya. Mah tolong bangunin saya jam 4. Tempel di kulkas dengan harapan nanti biasanya orang kan ibu-ibu kan paling sering buka kulkas ya, kebaca nanti dia dibangunin. Ternyata saudara nggak dibangunin. Lalu jam 6 dia baru bangun. Oh marah-marah. Mama baru ngomong deh tuh. Mama kenapa nggak bangunin saya? Saya kan udah minta jam 4 dibangunin. Jangan marah dulu Pak. Coba lihat di kulkas. Di kulkas ada tulisan. Pak bangun udah jam 4. Wah. Ya karena nggak punya komunikasi saudara. Ya. Nah jadi ini ya salah satu akar perceraian ini komunikasi yang buruk. Ya. Lalu tadi dari 70% itu ternyata gaya hidup ya. Gaya hidup yang berubah ya ini be careful juga saudara-saudara. Jangan termakan oleh iklan ya. Ya. Tetapi kan kita udah punya komitmen ya. Apapun yang terjadi kita akan tetap setia. Hanya maut yang dapat menceraikan. Dan tentunya saudara-saudara akibat dari perceraian pada pasangan yang berceraian itu ada saudara ternyata akibatnya. Yang pertama apa yang dirasakan? Perasaan gagal. Wah ini sudah ya. Perasaan gagal, perasaan bersalah. Ini akan terus mengikutinya. Ya, akan mengikuti biasa orang-orang yang seperti itu sudah dia akan rasa hidupnya nggak tenang, nggak enak gitu ya. Karena apa? Karena punya perasaan gagal, punya perasaan bersalah, ya, punya perasaan tidak aman, ya. Ketidakamanan secara keuangan, finansial, ya pasti. Apalagi kalau untuk para wanita, ya, para wanita yang ditinggalkan itu, yang diceraikan itu, ya, waduh gimana ya, saya harus menghidupi, ya, karena apa saudara? Kebanyakan waktu orang bercerai itu anak ikut ibu biasanya, ya, ibu. Meskipun ada juga yang beberapa ikut ayah, ya, tetapi kebanyakan ikut ibu. Wah, rasa tidak aman. Bagaimana ya membesarkan anak-anak? Dan salah satu pasangan harus melakukan semua tugas pengasuhan seorang diri, sedangkan pasangan lainnya kehilangan peran orang tua sama sekali, ya. Nggak bisa ketemu anak, apalagi kalau udah keras sama keras, betul, nggak diizinkan. Pengadilan bilang tidak boleh besuk anaknya, nggak boleh lihat anaknya. Wah, salah satu orang tua kan pasti sedih juga saudara, gitu kan? Karena nggak ada saudara, ya kan? Kalau bekas istri ada, bekas suami ada, bekas bapak, bekas anak nggak ada saudara, benar nggak? Ya, oh ini bekas anak saya nih, nggak ada saudara, nggak ada saudara, gitu ya. Atau saudara ngomong memperkenalkan pak kepada orang lain, wah ini kan bekas ibu saya, nggak ada saudara. Ya, sakit tuh hati anak-anak itu, ya kan? Mereka kehilangan orang tua. Dan orang tua kehilangan anak-anak. Ya. Akibat yang lain dari perceraian, kesepian, dan tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seksual yang berharga. Ya, salah satu Tuhan menyatukan laki-laki dan perempuan itu apa saudara? Salah satunya itu untuk menikmati seks yang berharga itu. Ya, tetapi kalau udah pisah bagaimana saudara? Bisa memenuhi kebutuhan seksual yang berharga yang diberikan oleh Tuhan itu. Nggak bisa sudah. Akhirnya apa? Jatuh ke dalam perzinahan, ya kan? Perzinahan sudah sama orang laki lain atau perempuan lain, jatuh dalam perzinahan, makin berdosa lagi sudah. Ya. Itu akibat perceraian pada pasangan yang apa? Orang tua ya yang bercerai. Anak-anak bagaimana sudah? Akibat perceraian, wah anak-anak lebih
lebih sengsara sebetulnya, ya kan? Anak-anak membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melepaskan diri dari situasi perceraian. Ya, apalagi anak-anak itu yang ya dekat sama salah satu orang tuanya ya. Dia cari bapaknya, kemana Pak? Papa kemana sih? Ya, kalau masih kecil dibohongin gampang saudara. Ya, Papa lagi pergi kemana? Ke Amerika. Kok nggak pulang-pulang? Ya, kerjaannya banyak. Amerikanya di hutan sono. Waduh. Ya, tapi lama-lama anak kan gede, dia bisa tahu saudara. Ya, sakit, hati anak-anak sakit saudara. Ya, kenapa? Aduh, aku nggak lengkap nih. Belum lagi kalau teman sekolahnya tahu, ada yang diledekkan, ada saudara. Nggak punya bapak, nggak punya ibu. Sakit anak-anak ini, ya, gitu kan. Padahal kan kita pengen apa saudara? Anak-anak itu kan ya seperti Tuhan menganggap kita itu biji matanya, anak-anak kita itu kan biji mata kita juga saudara. Ya kan? Kita sayang sama anak-anak kita. Lalu karena keegoisan kita lupa bahwa ada anak-anak yang Tuhan percayakan pada kita. Ya. Bagi anak-anak apapun alasannya mereka lebih menginginkan orang tuanya bersama. Itu keinginan anak-anak saudara. Ya, nggak ada anak-anak kalau ditanya, seneng ya orang tuanya bercerai? Enggak, sudah anak-anak enggak suka, ya, enggak suka, ya. Dan bagi anak-anak korban perceraian, mereka itu memiliki ketakutan dalam pernikahan. Kenapa? Mereka mikir-mikir gitu loh kalau mau menikah. Ntar jangan-jangan kayak papa mama nih, gitu kan. Aku nasibnya sama nih kayak papa mama nih. Takut dia sudah. Kita udah anjurin, ayo dong menikah, dijodohin sudah. Cariin, enggak, nanti aja dah. Tunda-tunda sudah. Karena mereka punya trauma ya akan perceraian itu. Lalu cenderung untuk bercerai lebih tinggi dibandingkan yang berasal dari rumah yang utuh. Itu. Karena apa? Dia punya pola, dia punya model ya ayah ibunya itu. Ya kalau orang-orang ini enggak dipulihkan oleh Tuhan, ya hancur juga. Anak-anak itu bisa hancur. Ya, jadi mesti pulihkan. Anak-anak merasa tidak dicintai, itu. Aku nih, papa mama nggak sayang ya sama saya ya. Sayang, nggak ada, buktinya nggak ada, salah satu nggak ada. Ya. Anak-anak kan perlu bukti ya, perlu bukti bahwa kita itu orang tua mencintai mereka. Jadi ada dampak korban ya pada anak-anak itu. Korban secara mental, spiritual itu pasti anak-anak mengalami. Nah karena itu saudara-saudara, sekali lagi ya saya sih percaya begini saudara-saudara yang di sini sih nggak begitu ya. Tetapi kalau orang itu kurang iman ya, kurang mendapatkan pencerahan rohani, pelajaran rohani, ke gerejanya apalagi sudah Natal doang datangnya, mana tahu dia hal yang begini, ya kan? Maka itu bisa terjadi, kasihan anak-anak. Tetapi bagi kita yang rajin ke gereja tentunya ini hal yang ya mungkin sudah pernah mendengar ya berulang-ulang. Dan untuk itulah memang disampaikan supaya firman Tuhan pelajaran itu berulang-ulang diajarkan kepada kita. Ya. Jadi saudara-saudara, bagi Bapak Ibu mungkin yang lagi berpikir, gue bisa aja dah, gitu ya. Apalagi begini saudara, ini sih tadi penyebab perceraiannya memang nggak ditulis ya, tetapi ada lahir anak perempuan terus nih, gitu ya. Marga nggak bisa diterusin nih. Gitu kan ya, aku cerai kamu, saya ceraikan kamu, saya cari perempuan lain supaya saya bisa dapat anak laki. Ada nggak? Ada saudara ya. Beberapa suku di Indonesia begitu ya, beberapa bangsa di dunia juga modelnya begitu saudara ya. Kalau orang belum kenal Tuhan itu bisa terjadi saudara. Tapi bagi kita yang sudah kenal Tuhan menjadi murid Kristus saudara, kita punya apa? Komitmen, betul?
ya, punya komitmen ya. Jadi ya ini ada anak-anak juga saudara di sini ya. Jadi ingetin papa mama ya kalau lagi berkelahi gitu. Papa mama inget ya, komitmen. Nah, bilang komitmen sama orang tuanya gitu ya. Bilang komitmen gitu ya. Ya karena kita punya komitmen. Komitmen itu kita ucapkan bukan hanya di hadapan Bapak Pendeta atau sidang jemaat yang hadir, tetapi terutama diucapkan di depan Tuhan. Dan Tuhan itulah yang akan menolong dan menjaga kita. Haleluya. Amin. Dan nanti sepanjang bulan ini saudara akan terima khotbah-khotbah tentang keluarga yang pasti akan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita datang.